Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita bongkar-bongkar perkabiban agar kita mengerti mereka sebenarnya siapa. Juga para mukibin-mukibinnya silahkan pakai logika untuk berpikir kritis. Ini silahkan googling ya di Catman Online dengan judul inilah silsilah dan baiat Thariqah Habib Lutfi bin Yahya. Ini dimuat pada 24 September 2023. Jadi masih hangat, masih kemarin-kemarin. Ada yang perlu kita perhatikan, silsilahnya ternyata Habib Lutfi menyambung Utsman bin Yahya. Di poin 3, Thariqat al-Alawiyah, al-Idrusiyah, al-Attaiyah, al-Hadadiyah, dan Yahyawiyah. Ya silakanlah bikin nama apa saja itu untuk klan kalian ya. Ini silsilahnya Habib Lutfi dari Al-Alim Al-Alamah Al-Qutub Al-Habib Ali bin Husain Al-Atos. Ini Al-Alamah ini kalau di tradisi keulamaan itu ya minimal udah banyak karangan kitabnya lah. Kalau di Kabaib pokoknya yang penting keren-kerenan gitu, Al-Alamah. Yang poin B-nya dari Al-Afrod fi zamanihi. Wah ini lebih medeni maning. Al-Afrod ya paling top, sendirian dia, paling top di zaman akabir aulia, di zaman aulia-aulia yang top-top. Al-Allamah Al-Habib Hasan bin Al-Qutub Al-Ghaus Mufti Al-Kabir Al-Habib Al-Imam Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Ini Habib Utsman bin Yahya. Tahun lengkapnya diberi gelar yang sundul langit. Padahal kalau di tradisi keulamaan biasanya justru pakai ana ahqarul wara indallah, nggak pakai al-bojo, al-lemari, al panjangnya kayak ular. Dan kita tahu Habib Utsman bin Yahya itu antek Belanda. Itu yang menjadi panutan Lutfi bin Yahya. Makanya dalam sebuah ceramah sempat muji-muji dia sebagai mufti yang paling top. Di sini juga ini ditulis Al-Kabir, orang yang paling top, padahal ya nggak lebih dari suruhannya Belanda, sampai-sampai mendapat lencana dari Ratu Helmina, penguasa kolonial penjajah Belanda kafir. Di saat ulama-ulama pribumi Nusantara melakukan perlawanan, mengangkat senjata perang kepada penjajah Belanda, tapi justru di situ Utsman bin Yahya asik-asikan menjadi anteknya Belanda, dan yang lebih parah mengeluarkan beberapa, pakai bahasa dia adalah fatwanya yang mengharamkan pemberontakan, yang menganggap Thariqah Qadiriyah sebagai jalan yang tidak benar, memuji-muji Ratu Helmina, mendoakannya sebagai penguasa yang legitimate. Dan pola yang dipakai dengan gelar mufti itu bukan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, karena tradisi Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengenal mufti. Adanya al-i'timadu ala qaulis salaf atau bermadhab. Makanya tidak heran ketika Habib Lutfi bin Yahya memimpin Catman, itu juga pola-polanya individualistik,
seperti Utsman bin Yahya. Semuanya tersentral ke satu tokoh. Beda dengan tradisi yang ada di NU adalah lembaga syuriah. Perkumpulan para kiai-kiai di situ memusyawarahkan beberapa hal lalu memutuskannya bersama-sama. Tidak ada istilah mufti, tapi ini di dalam Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah setelah dipimpin oleh Habib Lutfi. Ini juga di Catman Online ya. Masa khidmah 2018 sampai dengan 2023 ada lembaga baru yang dibuat oleh Habib Lutfi. Satu, Majlis Iftah wal Irsyad. Nah, ini kan mirip-mirip ya. Kalau Utsman bin Yahya sebagai muftinya Antek Belanda, dan ini Habib Lutfi membuat struktur dengan Majelis Iftah wal Irsyad yang ini bukan saja tidak dikenal di dalam tradisi ketorekotan atau ketasawufan, tapi juga di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada. Jadi banyak hal yang perlu kita kritisi dari Catman Online ini. Ada lagi yang lebih ngeri lagi, ini Jami'ut Turuq, seluruh torekot, yaitu mursyidnya. Nggak tahu ini. Dan pada halaman berikutnya silahkan baca sendiri ya. Ada yang sangat mengusik banget bagi kami ketika menyebut guru Habib Lutfi Mbah Malik bin Ilyas bin Ali bin Hamid. Kalau dulu pernah kami kupas di dalam bukunya Habib Lutfi yang berjudul Thariqah Syadzaliyah Al-Uluyah, di halaman 5 Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya. Tapi ini yang dimuat di laman Catman Online, Mbah Malik bin Ilyas bin Ali bin Hamid. Ini permainan apa lagi? Pengkaburan nasab gurunya. Bukan etika dalam dunia ketorekotan merubah, memalsukan nasab gurunya. Atau memang sebenarnya gurunya itu belum pernah membaiatnya sebagai mursyid. Kami terus lacak, dan sampai hari ini kami belum menemukan saksi Mbah Malik pernah membaiat mursyid kecuali kepada Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Qadir. Dari beberapa orang-orang yang pernah jamani dengan Mbah Malik pernah mengiklankan beliaunya memberikan ijazah kemursidan hanya ke Al-Maghfurlah Kiai Abdul Qadir. Sampai hari ini kami belum menemukan saksi atau cerita bahkan Mbah Malik pernah membaiat Habib Lutfi dalam konteks sebagai mursyid. Mungkin kalau kalian ada yang lebih paham silahkan komen dan silahkan klarifikasi, karena ini menjadi penting karena Habib Lutfi banyak diikuti oleh orang yang seharusnya berlaku jujur dan terbuka menjawab persoalan-persoalan yang dalam tanda petik hari ini dituduhkan termasuk pemalsuan nasab-nasab dari Mataram. Bukan justru diam dan menutup websitenya yang akan menjadi polemik dan fitnah yang berkepanjangan, terutama bagi para mukibin-mukibinnya yang terlalu mengkultuskan, akhirnya menjadikan suudon kepada justru orang-orang yang sedang membahas nasab Pak Alawi yang ternyata bukan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kita yang sedang melakukan pelurusan sejarah Nusantara agar kelak anak cucu kita tidak terbebani oleh kepalsuan sejarah
Bersiaplah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.